البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah beliau diuji dengan apa itu datangnya surat dari Raja Ghassan, dan ternyata beliau menghancurkan surat itu, tidak mau mengikuti bujukan raja kafir itu. Kemudian beliau mengatakan hatta idza madat arba'una minal khamsin, sampai ketika sudah berlalu 40 hari dari masa 50 hari, wastal basal wahyu, dan wahyunya itu masih apa? Masih lama, tidak datang-datang. Wahyu untuk apa? Untuk datangnya tobat kepada kami, menerima tobat kami. Istal basa, yaitu waktunya apa? Wahyunya itu masih ditunggu-tunggu lama, belum datang-datang. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Tiba-tiba saja idanya idza fujaiyah, tidak disangka. Utusan dari Rasulullah mendatangi aku. Faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruk. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu anta tazilam ra'atak, untuk engkau menjauhi istrimu. Wah, ini ujian lebih besar lagi. Semula istrinya masih boleh untuk apa? Untuk menemani. Sekarang bahkan apa? Tidak boleh berdekatan dengan istrinya. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Bahwasanya mutlaqu al-amr qad yukhassas. Perintah yang mutlak umumu al-amr qad yukhassas. Keumuman perintah itu terkadang boleh ditaksis. Apa perintah yang umum? Rasulullah SAW memerintahkan untuk kami didiamkan. Sekarang gimana utusan Rasul kok malah bicara? Karena apa? Ada perintah khusus. Perintah khusus. Maka ini termasuk dalil apa? Dalil wujubu al-jama' baina al-adillah. Wajibnya untuk menggabungkan dalil-dalil. Ada dalil yang umum memerintahkan, ternyata ada dalil yang khusus untuk membolehkan. Maka ini apa? Dikhususkan. Bahwasanya seseorang semuanya diperintahkan untuk mendiamkan kecuali utusan Rasul. Utusan Rasul ada perintah khusus untuk menyampaikan pesan dan sebagainya. Dan itu adalah kewajiban. Ketika kita melihat ada dalil yang tampak bertentangan. Baik. Kemudian faqultu utalliquha amma af'al. Saya mentolak dia ataukah saya harus melakukan apa? Ini menunjukkan apa? Al-istifsar inda al-ishkal. Disyariatkan untuk minta penjelasan ketika terjadi kerumitan. Maksudnya menjauh ini apa ini? Ternyata maksudnya adalah begini-begini. Itu menunjukkan apa? Ketika terjadi kebingungan, terjadi iskal, maka disyariatkan untuk istifsar, minta penjelasan. Faqal la. Kemudian si utusan tadi mengatakan tidak perlu apa? Tidak perlu sampai tolak. Bal i'tazilha la taqrabannaha. Cukup engkau itu menjauhi dia dan engkau jangan mendekati dia. Ini berarti semuanya memang harus menghajar Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain itu. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan apa? Mengatakan mutlaqu as-sarah la yadullu ala at-talaq. Sekedar sarah yaitu perintah untuk apa? Istrinya dilepas suruh kembali. Maksudnya mengatakan apa? Ilhaqi bi ahlik, ini bukan tolak. Illa idza nawat tolak. Kecuali kalau orang itu meniatkan tolak. Kalau dia mengatakan ke istrinya, kamu pulang ke rumah keluargamu. Kalau niatnya tolak maka jatuh tolak. Tapi kalau niatnya bukan tolak maka itu bukan tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dikembalikan kepada uruf. Karena apa? Asal dari takhatubul Arab ala hasabi al-uruf. Asal dari dialog Arab itu adalah sesuai dengan kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan suatu lafaz adalah maknanya adalah tolak, maka dia tolak. Tapi kalau tidak, maka tidak. Jadi dikembalikan kepada uruf dan kembalikan kepada niat juga. Baik,
Wa arsala ila sahibai. Kemudian Rasulullah juga mengutus utusan kepada dua sahabatku itu. Siapa dua sahabat beliau yang mengalami case yang sama? Siapa itu? Murarah ibnu Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Semuanya Makkah istilahnya. Qal bimithli dzalik, semisal dengan perintah yang tadi. Faqultu limraati ilhaqi bi ahlik. Maka aku katakan kepada istriku, hendaknya engkau menyusul keluargamu, yaitu pulang dulu ke rumah ayah bundamu dulu. Fakuni indahum, hendaknya engkau tinggal di sana hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah memberikan keputusan di dalam perkara ini. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah, maka istri Hilal bin Umayyah datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i." Wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu syekh yang sudah tersia-sia. Maksudnya nggak bisa masak sendiri, tidak bisa mencuci baju, sudah terlalu tua. Laisa lahu khadim, dia tidak memiliki pembantu. Fahal takrahu an akhtumah, apakah Anda membenci kalau saya layani dia? Qal la walakin la yaqrabannak. Enggak apa-apa, tetapi apa? Jangan sampai dia mendekatimu. Qalat innahu wallah ma bihi harakah ila syai'. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya dia enggak bergerak sama sekali sejak kejadian itu. Wallahi mazala yabki mundu kana min amrihi ma kana ilal an. Demi Allah dia itu terus-menerus menangis sejak dia mengalami perkara tersebut sampai sekarang. Menunjukkan memang mereka sahabat yang baik. Hanya saja apa? Sahabat memang tidak maksum. Faqala li ba'du ahli, maka sebagian dari keluargaku berkata kepadaku, lawis ta'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, seandainya Anda mau mohon izin kepada Rasulullah tentang istrimu, faqad adzina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumah, karena Rasulullah telah mengizinkan untuk istri Hilal bin Umayyah untuk apa? Untuk melayani dia. Faqultu la asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak minta izin, aku tidak akan minta izin dalam masalah istriku kepada Rasulullah SAW. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah SAW idza sta'dzantuhu fiha. Aku tidak tahu apa yang akan diucapkan Rasulullah kalau saya minta izin tentang masalah istri saya. Jangan-jangan case-nya lain. Kenapa? Fa ana rajulun syab. Aku ini pria yang masih muda. Falabithtu bidzalika 10 layalin. Maka aku tinggal dalam suasana yang semacam itu selama 10 hari. Mencapai angka berapa nantinya? 50. Fakamulalana khamsuna lailah. Maka kemudian sempurnalah untuk kami masa 50 malam. Min haini nuhiya an kalamina, sejak orang-orang dilarang untuk mengajak bicara kami. Summa shallaitu sholatal fajr. Kemudian saya sholat fajar. Sobaha khamsina lailah, yaitu di waktu pagi dari 50 malam itu. An dhuhri baitin min buyutina ala, yaitu di atas rumah dari rumah-rumah kami. Sholat di atas. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya orang yang dihajar dia mendapatkan udzur untuk tidak sholat di masjid, karena sekarang posisinya dia sedang dihukum. Maka apa? Maka dia boleh sholat di rumah ketika dia dihukum semacam itu. Tidak wajib untuk ikut sholat berjamaah. Tidak kemudian hukumannya ditambah, bukan. Tidak dikatakan sebagai ini munafik, tidak mau sholat jamaah. Tidak, ini case-nya lain, dia sedang dihukum. Maka boleh dia di rumah dan tidak disalahkan oleh Rasulullah. Fa baina ana jalisun alal halil lati dzakarallahu ta'ala minna. Maka ketika saya sedang duduk dalam kondisi yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kami, sebutkan di dalam surat apa itu? Dalam surat At-Taubah, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum, sampai ketika bumi itu terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka juga telah sempit terhadap diri mereka sendiri. Wa dhanna alla malja'a minna illa wa dhanna alla malja'a illallah, dan mengira bahwasanya apa? Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah sendiri. Minallahi illa ilaih, ya.
yaitu berlindung dari Allah kecuali kepada Allah sendiri. Qad daqat alayya nafsi, jiwaku telah terasa sempit. Wa daqat alayyal ardu bima rahubat, dan bumi itu telah terasa sempit bagiku padahal bumi itu luas. Sami'tu sauta sarikhin aufa ala salak, aku mendengar suara seseorang yang berteriak yang ada di atas di atas suatu pokok. Naik pokok kemudian teriak. Biar biar suaranya jauh. Yaqulu bi a'la sautihi ya Ka'ab bin Malik abshir. Dia berteriak dengan suara yang paling keras, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fa kharartu sajida, maka aku tersungkur sujud. Ini menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Ketika terjadi kebaikan, maka kita sujud syukur. Tapi para ulama mengatakan yang pertama ini yaitu istihbab sujud syukur. Yang kedua adalah ini disyariatkan untuk Untuk tajadudi an-nikmah al-azimah, yaitu terjadinya suatu nikmat yang besar. Kenapa? Bukan mutlakun nikmah. Seandainya mutlakun nikmah mengharuskan sujud syukur, berarti setiap detik kita harus sujud terus, karena nikmat gak pernah berhenti. Setiap saat, setiap detiknya itu. Sementara satu detik berapa nikmat? 50, 100 nikmat lebih. Apakah kita bisa sujud syukur terus? Itu nggak bisa. Maka yang disyariatkan adalah untuk nikmat-nikmat yang besar. Walaupun kita yakin semuanya besar, tapi maksudnya adalah yang terasa besar. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah itu disyariatkannya adzan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena inti adzan adalah untuk panggilan dengan suara yang keras. Buktinya Ketika Abdullah bin Zaid minta kepada Rasulullah untuk jadi muadzin, Rasulullah ternyata tidak mengizinkan. Disuruh untuk Suruh untuk mengajarkan adzan kepada Bilal. Kenapa? Li'annahu anda minka sautan, dia lebih keras suaranya. Menunjukkan disyariatkan untuk adzan itu yang suaranya keras. Kemudian ternyata Bilal di dalam mempraktekkan adzan, beliau naik ke atas bubung rumah seorang wanita Ansor. Oh ya. Menunjukkan memang disyariatkan adzan di atas masjid, di atas tempat yang tinggi. Biar biar suaranya itu jauh. Semakin jauh maka semakin semakin penat setan, lari jauh sekali. Dan semakin banyak saksi, karena tidaklah suara itu sampai ke suatu tempat kecuali seluruh makhluk yang di situ, baik dia manusianya ataupun binatangnya ataupun pokok-pokoknya ataupun bebatuan, semuanya akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwasanya dia adalah orang yang beradzan, mengumandangkan keagungan Allah dan seterusnya. Kemudian qal wa araftu annahu qad ja'al faraj, dan aku tahu bahwasanya telah datang jalan keluar dari Allah Ta'ala, bukan sekedar dari Rasulullah, bahkan dari langit turun wahyu. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah sebagaimana disebutkan para ulama, masyru'iyatu at-tabsyir, disyariatkannya memberikan kabar gembira. Yang lain para ulama mengatakan masyru'iyatu idkhalis surur alal muslimin, disyariatkan memasukkan kegembiraan kepada kaum muslimin. Kalau ada berita gembira, kita kasih dia kabar gembira, kita dapat pahala. Menjadikan muslimin itu bergembira. Beda dengan kebiasaan para setan. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladina amanu. Hanyalah bisikan-bisikan itu datang dari setan untuk membuat orang-orang yang beriman itu merasa sedih. Nah, kita dilarang menyerupai setan. Kita disuruh untuk menyelisihi jalan setan. Kita upayakan memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW menasihatkan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika dakwah ke Yaman, mengatakan itu? Basyira wala tunafira, yassira wala tu'assira. Hendaknya kalian memberikan kabar gembira, jangan bikin orang lari. Hendaknya kalian itu memberikan kemudahan, jangan membuat kesusahan. Wa tatawa'a, dan hendaknya kalian itu saling sepakat, jangan wala takhtalifa, jangan saling berselisih. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.